Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gabiri Fai dari SMP Al-Irsyad Kota Bogor. Hari ini tanggal 11 September 2023 siap melakukan uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar PKN lebih dekat, lebih bersahabat, lebih memahami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa sih guru harus mengajar PKN? Kenapa guru harus mengajar PKN? Mari kita sukai dan cintai pelajaran PKN. NKRI harga mati. Assalamualaikum. Belajar PKN. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali. Ibu Pertiwi memanggil kalian, Ibu Pertiwi memanggil kita semua untuk sama-sama belajar PKN. Maka dari itu, kepada Dinas Bangsa Harapan Negara, aku menyapa kalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk kepada materi, mari sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Ketua Kelas, silakan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti dan pokok bahasan, kita bakar semangat kita dengan sama-sama mendengarkan lagu wajib nasional. Bentar. Sebelumnya, siapkan jangan lupa pulpen dan bukunya. Siapa dulu? Pulpen dan bukunya. Siapa tahu dalam setiap yang kita lakukan setelah tadi berdoa itu akan banyak sekali manfaat dan ilmu yang bermanfaat. Paham ya? Oke. Sebelum lanjut, masuk semua? Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Indonesia sejak dulu kala terpadu puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hariku sampai akhir menutup mata.
apa yang terlintas dalam benak kalian setelah mendengarkan lagu Indonesia Pusaka tadi? Timnas Indonesia? Kemarin kosong-kosong ya? Kalau sekali. Insya Allah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia masuk Piala Dunia. Dan lagu-lagu nasional kita akan bergema di sana. Jadi tadi Arifin ya bilang makin cinta tanah air, terus tadi juga cuman malu-malu banyak budaya, itu salah satu kekayaan kita. Oke, baik, mari kita masuk ya. Mulai, tapi masih di luar pintunya, kita belum masuk ke dalam materi. Pembelajaran pekan kemarin tentang dasar negara. Saya ulang, tahun 1945 juga mengandung pokok pikiran. Nah, pokok pikiran tersebut menggambarkan apa itu? Pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana batin dari Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dan pokok pikiran ini ada 4. Pokok pikiran yang pertama terdapat dalam harus ikut parlemen, harus ikut pemilu, gitu kan? Walaupun dalam perjalanan yang nanti ada perubahan-perubahan, aturan-aturan itu tentang pemilu nanti diawasi oleh Bawaslu gitu ya, ada tidak langsung begitu saja. Yang keempat, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalian mempelajari ini, kita sudah dari awal sudah sepakat bahwa PKN adalah salah satu kendaraan untuk menjaga rasa nasionalisme kita, untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kalian sejak pelajar. Nah, khusus materi ini, maksud dan tujuannya diharapkan secara pengetahuan siswa dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, secara pemahaman diharapkan siswa dapat memahami dan menghubungkan makna pokok pikiran dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dan yang ketiga, pengaplikasian siswa dapat menerapkan nilai-nilai dan pokok pikiran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Hakikat dan arti penting pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain mempunyai makna yang mendalam, ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok pikiran. Nah, pokok pikiran tersebut menggambarkan apa itu? Pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana batin dari Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Dan pokok pikiran ini ada 4. Pokok pikiran yang pertama terdapat dalam pokok pikiran alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea pertama. Pokok pikiran kedua ada di alinea kedua, dan pokok pikiran ketiga ada di alinea ketiga, serta yang keempat ada di alinea keempat. Sambil dibuka buku PKN-nya nggak masalah, buku itunya sambil dibuka biar kalian juga sambil melihat. Jadi baik ya. Pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini disebut pokok pikiran persatuan. Ingat, pokok pikiran pertama disebut juga pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima
aliran negara persatuan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menghendaki persatuan. Dengan demikian, penyelenggaraan Indonesia masuk Piala Dunia. Silakan. Ada pertanyaan? Di kelompok ini ada yang mau tanyakan? Ya? Dari kelompok ini bilang Dari kelompok berapa? kelompok perjuangan. Kelompok perjuangan. Ya. Dari kelompok perjuangan bertanya kepada kelompok Indonesia masuk Piala Dunia. Dan dari kelompok ada bilang mendapat kesehatan. Ya. Aidan mau bertanya apa? Bagaimana Indonesia upayanya untuk menjelaskan kehidupan bangsa? Bagaimana upaya Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Gimana upaya? Mana sudah selesai? Indonesia kelompok perjuangan? Ada pertanyaan buat kelompok perjuangan? Oke, dari kelompok Bajul. Apa pertanyaannya? Ya, Pak. Bagaimana upaya pemerintah memenuhi hak-hak yang belum terpenuhi? Gimana kelompok Bajul tadi pertanyaannya? Bagaimana upaya pemerintah memenuhi hak-hak yang belum terpenuhi? Apa yang mereka inginkan? Jadi Kelompok perjuangan? Pertanyaannya jelas? Bagaimana upaya pemerintah memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi? Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Bantuan secara pangan, saat mendukung di PBB, lalu itu kalau mereka tuh bantuan secara langsung, Natural. Oke, jadi diberikan bantuan pangan, lalu di dalam forum-forum PBB pun Indonesia berbicara gitu kan mendukung Palestina, dan secara keamanan Indonesia pun memberikan pasukannya bila diperlukan. Paham ya? Sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Kelompok Bajul? Sudah cukup? Oke. Kita kasih aplaus dulu kelompok perjuangan. Oke, silakan dipresentasikan kelompok Bajul. Ya. Mana? Bagus. Sini. Hati ya.
Nah, dari Oh, kayak gini kan. Kita jadi berani untuk melakukan jajak karena kita percaya kalau Mas, dari seperti lagi ini kita jadi berani. makanya seperti ini sekarang. Pelan-pelan ya kan? Iya. Lewat di pada pulau, bagi kata, baru hari ini. Sudah ya? Jadi? Ina? Ini lagi. Arifin? Oke, waktunya habis. Siap. Waktunya habis. Baik. Kita mulai kepada kelompok pertama. Kita mulai kepada kelompok pertama ya. Silakan diwakili oleh Asmi, sebutkan nama kelompoknya apa. Nama kelompoknya Berdiri. Ya. Nama kelompoknya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indonesia Sejarah Dunia kelas 9A, nama anggota Azmi Fahmi Fabian General Said Yusuf. Oke. Pada masa penjajahan, rakyat menderita dan tertekan. Siapkan pertanyaannya. Masa kemerdekaan kehidupan rakyat membaik dan sumber pangan tersedia. 2. Rakyat diperkerjakan dengan maksimum, tidak ada kerja paksa. Masa kemerdekaan tidak ada kerja paksa. Masa penjajahan, pemerintah Belanda mempermalukan rakyat pribumi dengan semena-mena. Pada masa kemerdekaan, semua warga memiliki kehidupan tersedia yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Terus cita-cita nasional merdeka, upaya bangsa Indonesia membangun struktur pemerintahan yang kuat dan efektif untuk menjaga kemerdekaan. 2. Persatu, upaya bangsa Indonesia dalam menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Berdaulat, upaya bangsa Indonesia yang harus dilakukan membangun ekonomi yang mandiri dan kuat untuk mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Adil, upaya bangsa Indonesia harus melaksanakan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu. 5. Makmur, upaya bangsa Indonesia menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa yang dialami membuktikan bahwa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Contoh yang pertama adalah atlet profesional. Banyak atlet profesional yang sebelum bertanding atau sebelum melakukan latihan selalu berdoa atau melakukan ritual keagamaan. Mereka percaya bahwa dengan berdoa mereka akan mendapatkan kekuatan ekstra dan perlindungan dari Tuhan. Keyakinan ini seringkali
seringkali memberikan mereka motivasi dan ketenangan yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi terbaik. Contoh kedua, pengusaha sukses. Banyak pengusaha sukses yang menceritakan bagaimana keyakinan mereka kepada Tuhan dalam membimbing mereka dalam mengambil keputusan bisnis. Mereka percaya bahwa dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapi. Lanjut aja. Contoh yang ketiga, orang yang sembuh dan tidak ada kronis. Diskusi udah berapa menit? Diskusi udah berapa menit? Nanti sebelum ini rembukan dulu ya, rembukan dulu bahannya apa yang mau disampaikan, jadi jangan berbeda. Kayak ini kan begini, ngikuti gitu, ini ngasih tahu, ya. Jadi tidak boleh ada yang diam, tidak boleh ada yang tertinggal. Ayo, surga itu luas, surga itu luas. Kalau misalkan ngajak kebaikan sama-sama, ayo, biar sama-sama paham, sama-sama ada keberkahan.
Pemahaman itu, agar mendapatkan pemahaman. Ini apa maksudnya itu mendapatkan nilai bagus. Yang mengerti Oke, sudah semua? Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi, silakan. Terima kasih. Kelompok ini, kelompok apa ini? Kelompok Indonesia masuk Piala Dunia. Namanya kelompok Indonesia masuk Piala Dunia. Sudah sangat siap presentasi dan siap berdiskusi, berdialog. Siap? Tidak ada benar salah. Pertemuan kita pada kesempatan hari ini yaitu membahas bab 2 tentang bagaimana isi dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tadi saya bahkan mengkritisi bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban daerah, bagaimana tadi upaya pemerintah dalam mendamaikan jika ada suku-suku yang bertikai. Dan luar biasa. Aplaus untuk semuanya, keren banget. Cuman masukan dari Bapak agak lebih berani lagi, agak lebih spesifik lagi pertanyaannya, gitu kan? Coba ditanyakan, digali, dan setelah berdebat kita kembali lagi dalam keadaan saudara. Karena debat tetap pakai adab. Baik, mohon maaf jika ada salah. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa pesan dari Bapak, jika ilmu itu sebuah buruan, maka tulisan adalah pengikatnya. Maka jangan malu. Bahkan kalau kalian menemukan satu koran pun, satu lembar, niscaya di situ ada sebuah ilmu. Baik, sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.